Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Tegas. Kebetulan di sini saya perkenalkan dia Pintar CDD Angkatan 9 Kabupaten Karawang, Unit Kerja SD Negeri 1. Di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dengan materi budaya positif. Ada modul 1 4, program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya di sini saya hanya ingin sharing tentang materi yang telah saya dan teman-teman semuanya pelajari, di mana dalam modul 1.4 ini diminta untuk melakukan aksi nyata pengemasan materi yang telah dipelajari, yaitu materi budaya positif di sekolah. Di sekolah kita masih sini hanya sharing, bukan untuk menggurui. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk kita semua, dan tentunya untuk siapa? Untuk anak-anak kita di sekolah, untuk para peserta didik. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini sebenarnya merupakan kebahagiaan buat saya bisa berkumpul kembali di SMP Negeri 1 Tegas, meskipun hanya pada kesempatan hari ini. Jadi kita manfaatkan bersama-sama momen ini untuk bisa nantinya kita petik bersama-sama ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan di sini memiliki latar belakang, di mana kalau kita mereview, mengingat kembali dalam kacamata masing-masing bahwa pendidikan itu memang butuh perubahan, paradigma perubahan menuju pendidikan yang lebih maju. Makanya diadakanlah suatu terobosan baru, yaitu program guru penggerak. Dan mudah-mudahan saya berharap sekali di sini untuk teman-teman yang lainnya segera ikut gabung bersama kami. Sebenarnya pendidikan guru penggerak bukan hanya untuk menciptakan pemimpin, tetapi di mana di sini adalah untuk menciptakan perubahan di dalam dunia pendidikan. Dan kita sebagai guru tentunya menjadi pemimpin untuk anak-anak kita di kelas. Itu lingkup yang kecilnya, ya. Jadi bukan di meja di sini sekarang guru penggerak itu diproyeksikan untuk menjadi kepala sekolah, tidak. Ya, ternyata setelah saya belajar sampai modul 1 itu benar-benar materinya itu benar-benar bagus banget untuk kita yang berprofesi sebagai guru, ya. Bukan untuk peningkatan kompetensi anak dimampukan, tapi yang dititik beratkan di sini adalah pembentukan karakter, di mana nanti akan berjalan lurus. Ketika karakternya bagus, ya nanti kompetensinya juga akan bagus, ya. Nah, latar belakangnya seperti yang telah tadi disampaikan, kita ulas sedikit di sini. Karakter anak-anak kita saat ini, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar, benar-benar jauh dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan padahal sekolah sudah menerapkan budaya positif. Ya betul ya Bapak Ibu, di sini sudah banyak budaya positif yang diterapkan. Contohnya ada sambut siswa, ada pembiasaan sholat, duha, literasi dan sebagainya. Nah itu termasuk dari penerapan budaya positif di sekolah. Tujuannya untuk memunculkan atau mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah di sini, namun belum maksimal. Ada yang belum maksimal. Mudah-mudahan di sini sudah maksimal, ya. Menuju ke tahap yang sangat maksimal gitu, teman-teman semuanya. Nah, masih perlu dibenahi karena tidak sesuai dengan kebutuhan murid pada umumnya. Pada abad 21 ini, pengaruh budaya luar dan lingkungan sangat berpengaruh merusak karakter generasi masa depan anak-anak kita. Betul, anak-anak kita hidup pada masa canggih sekarang.
layani, kita tuntut fasilitasi mereka sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodratnya, maka nanti akan selaras dengan perkembangan mereka. Itu nanti akan kita bedah di sini. Ya, kalau boleh dikatakan sekarang di SMP Negeri 1 Pedes itu dikasih penilaian, misalkan dari angka 10 sampai 100, kira-kira karakter anak-anak kita di angka berapa ya Bapak Ibu? Ada di angka berapa ya Bapak Ibu? Yang sudah lama di sini? Ada di angka berapa? Jadi nanti akan jadi target gitu. Kira-kira di angka berapa Bu Putri? Kalau skala 10 sampai 100 gitu, berarti kira-kira di sini anak-anak kita harus kakaknya yang berapa teman-teman? Kalau Putri sendiri 70. Teman-teman setuju dengan angka 70? Biasanya satu kali ya 70. Ya, cukup baik ya kalau dirapat ya 70. Jadi kakak-kakak kita kan 75 ya. Nah, itu untuk harapan kita. Berada di skala 70. Tentunya harapan kita ada di skala berapa Bapak Ibu? 100. Iya, 100. Nah, bagaimana supaya nanti dari 70 itu berubah ya menjadi angka 100. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa mengubah sedikit, meskipun menjadi 71 berarti tetap ada perubahan, gitu ya. Tidak jalan di tempat maksudnya. Nah, di sini latar belakangnya tentang karakter siswa. Kemudian untuk selanjutnya, guru memiliki peranan penting. Teman-teman semuanya yang ada di sekolah memiliki peranan penting dalam merancang sebuah strategi yang efektif dan berpihak pada murid. Yang ini tentunya strategi bagaimana kita melayani peserta didik kita yang ada di kelas masing-masing di lingkungan sekolah kita yang berpihak pada murid. Untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan agar murid tidak salah arah. Jadi kita menuntun ke arah mana nih, kanan atau ke kiri. Nah, menurut saya penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan pendidikan Merdeka Belajar, karena penerapan disiplin positif dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya sudah membumi ya di SMP Negeri 1 Pedes itu tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang diharapkan adalah nilai-nilai kebajikan dari dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini tujuan kegiatan ini untuk apa? Memang kalau misalnya saya mau pisahkan, seperti di awal tadi disampaikan bahwa yang pertama saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 melaksanakan kegiatan ini memiliki tujuan yang pertamanya yaitu memenuhi tugas saksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang. Yang keduanya adalah berbagi praktik Bali dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Tentunya di sekolah yang sudah saya laksanakan ya. Berikutnya ini adalah tujuan bersama supaya nanti saling melengkapi, semuanya harus memiliki tujuan. Ya, bukan hanya memenuhi tujuan saya saja, tetapi Bapak di sini dan Ibu di sini juga memiliki tujuan. Jadi kita gabungkan menjadi dari tujuan CGP menjadi tujuan bersama, di mana di sini tujuan bersamanya biar pertemuan atau kegiatan kita menjadi kegiatan yang bermanfaat. Ya, jadi memiliki tujuan yang pertamanya yaitu kita berharap memiliki tujuan bersama yaitu menciptakan murid-murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang tadi nomor 1 tentang perubahan karakter. Ya. Kemudian yang keduanya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kalau sudah tumbuh berarti tinggal kita ke belakang ya, dari 70 tadi menjadi mengarah ke atas 100 yang mudah-mudahan nanti cepat terrealisasi. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid ya. Buat pembelajaran di kelas Bapak Ibu menyenangkan sehingga kehadiran Bapak Ibu ditunggu oleh anak-anak ya, sudah ditunggu ya, anak-anak senang dengan pembelajaran yang bisa kita. Tentunya pembelajaran yang berpihak pada mereka, bukan menekan mereka. Tugas kita di sana nanti menuntun, bukan menuntut, beda ya, menuntun dengan menuntut. Kemudian
Selanjutnya, menumbuhkan budi pekerti, dan terakhir mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Yang poin terakhir nanti kita akan ada praktek sedikit. Ya. Nah, teman-teman, berikut selanjutnya adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama di sini saya lakukan yaitu dengan harapan kita akan memperoleh nilai-nilai kebajikan di dalam kelas ini yang akan dimunculkan dari kesepakatan bersama yang kita buat hari ini untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu dengan simbolnya yaitu bersalaman, ada logo-logonya yaitu saling menghargai. Apakah setuju Bapak Ibu di sini kita saling menghargai satu sama lain? Saling menghargai, saling menghormati. Kalau misalkan nanti ada yang berpendapat tidak disamakan, permasalahan merupakan proses dari pembelajaran ya. Jadi kita intinya di sini sepakat untuk saling menghargai dan menghormati. Berikutnya di sini ada catatan plus sama logo-logonya. Kita ambil pelajaran dari materi yang saya sampaikan dan aksi nyata yang telah saya terapkan di sekolah saya. Kemudian boleh kalau bawa catatan boleh ditulis-tulis atau didokumentasikan poin-poin pentingnya untuk nanti sebagai pemilihan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa ya kira-kira ini? Bekerja sama, kolaborasi aktif ya, nanti ketika menyelesaikan solusi kita bersama-sama mendapatkan pencerahan yang untuk siapa, untuk anak-anak kita. Dilanjut yang berikutnya di sini bukan tidak boleh HP-an, tetapi mohon maaf untuk di silent karena memang direkam gitu ya. Boleh HP-an tetapi tolong mohon maaf untuk di silent ya. Boleh maksudnya tidak khawatir. Berikutnya jadi intinya saya harapkan sepakat kan Bapak Ibu boleh HP-an tetapi di silent gitu ya. Nah di sini dengan harapan dapat mengikuti kegiatan dengan kesungguhan hati, ya. Nah dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian berikutnya boleh sambil makan dan minum, sudah disediakan konsumsinya di belakang tapi nanti dinikmati kalau di akhir acara aja ya. Nah kita mulai pada sesi konsep inti yang akan disampaikan pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dilanjut dengan kita kenal dengan istilah disiplin positif. Ya. Materi yang ketiganya yaitu nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nanti apa yang maksudnya nilai kebajikan? Coba nanti saya tambahkan. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita butuh apa saja sih sebagai manusia? Dan dilanjut materi keempatnya motivasi perilaku manusia. Agak sedikit banyak ya, belajar ini juga kemarin banyak banget. Jadi yang ke-6-nya posisi kontrol guru sebagai apa Bapak Ibu sekolah ya posisinya. Kemudian kita buat keyakinan kelas dan terakhir kita coba menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ya. Mungkin ada yang sudah asing lagi dengan istilah-istilah ini karena sebelumnya ada guru penggerak juga yang menjelaskan di sini dan mudah-mudahan sudah diterapkan di kelasnya masing-masing atau menjadi budaya positif di sekolah bukan hanya lagi di kelas ya. Nah ini sebagai penguatan saja Bapak Ibu seri untuk selanjutnya di sini materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kalau ada perubahan di sekolah, suka nggak? Yang seperti apa perubahannya? Perubahan yang lebih positif lagi, mengarah ke perubahan yang lebih baik lagi. Kayak tadi yang dari kalau misalnya PAK 70 jadi 100 gitu ya. Di sini adalah perubahan paradigma belajar, maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Misalnya ada bahasa Inggris ini berdiferensiasi ya, sudah tahu semuanya Bapak Ibu tentunya sudah ya. Berdiferensiasi itu apa? Pembelajarannya berbeda. Karena di berbeda ya. Yang bedanya siapa? Gurunya
menegakkannya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Nah, kalau semuanya ikuti ke sana, pasti nanti nempel ya. Yuk bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, gerakannya sebenarnya seperti ini ya, nomor 1 ya. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya boleh semuanya. Ya, semuanya boleh sambil berdiri. Ya, 1, konsentrasi. Jangan lupa. Jadi kalau tanya yang belajar Pancasila dulu seperti ini. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat baru saya munculkan 6 dimensi profil belajar Pancasila. Yang pertama, terima bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita coba tanamkan budaya positifnya melalui apa? Di sekolah, duha dan pembacaan. Apa kebiasaan membacakan surat-surat pendek ya sebelum mulai belajar. Dilanjut berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, terus kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Ya, mudah-mudahan segera terwujud 100% di sini. Sekarang materi yang kedua, Bapak Ibu. Miskonsepsi teori kontrol. Ya. Nah, Bu Lila artinya apa? Kata ibu saya nggak mau ngomong sama terlalu ini. Artinya apa? Miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi berarti itu artinya berlawanan bertentangan ya, miskonsepsi. Mengontrol siapa? Kalau kita di sini mengontrol siapa, Bapak Ibu? Mengontrol siswa. Bagus. Merasa Ibu mengontrol siswa? Iya. Seperti apa posisinya Ibu? Kalau di kelas misalkan anak itu tidak memperhatikan, jadi kita kontrol bagaimana cara memperhatikan materi yang kita sampaikan. Caranya misalkan dengan cara ucapan atau dengan cara trik-trik yang ada, misalkan kita menjatuhkan buku. Iya, luar biasa. Udah bagus sesuai yang Bu Lila suka ya, supaya nanti si peserta didiknya semuanya fokus sama kita. Ya, dalam pembelajaran ngobrol baik sebenarnya gitu ya. Bapak sedang menjelaskan, Ibu sedang menjelaskan, kamu percuma ke sekolah mau ngobrol aja gitu kan? Ya, apa yang mau dipetik? Nah, miskonsepsi teori kontrol di sini Bapak Ibu disampaikan oleh siapa? Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu seorang pendidik dan psikiater seperti Miss Gila. Bukan dong. Ya, psikiater dan pendidik ya. Nah, ilusi yang berikutnya apa di sini Bapak Ibu? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu bohong. Kamu supaya bohong dari misalkan udah bolos dari, itu dikritik. Kalau saya sekolah bla bla bla, justru
justru itu malah membuat anak menjadi seorang yang gagal. Rata-rata mau nurut ke orang tapi malah memberontak. Benar tuh bilang di DP. Semakin merajalela, beraksi lagi. Sedikit mereka yang sadar. Kalau kita kritik ini saya pernah rasakan ketika saya mengajar di kelas 11 tahun kemarin 9C. Saya kritik terus anaknya. Yang belajar ngajar di sana siapa kemarin 9C? Luar biasa kan ya? Sampai saudaranya di sana. Ibu mas saya nggak suka dikritik, saya dibanding-bandingkan terus dengan sekolah kelas 9A. Mereka malah jangan bu dikritik. Lagi masa dan malah jadi kita bukan membentuk seorang anak yang menang ya dengan nilai-nilai positif yang malah terus semakin menjerumuskan mereka ke lubang negatif gitu. Jadi mereka otomatis pengadilan kita akan semakin jauh. Terus apa kita mau menyampaikan isi kalau rumah kita jauh dengan anak-anak? Nah, berikutnya ini mengontrol murid dengan kritikan dan membuat rasa bersalah. Kamu salah. Itu menuju murid pada identitas yang gagal. Terakhir, ilusinya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya dewasa, anaknya baru cicing, rumah curang. Itu sebenarnya ilusi. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memponis bahwa si anak itu tidak punya pemikiran seperti kita. Bahkan kita juga yang dewasa malah kebalik dari anak-anak. Ada ya seperti itu. Ya, jadi di sini ditegaskan bahwa orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk terhadap muridnya. Paksaan tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan keragaman hubungan akan terbentuk bahkan ada yang bermusuh. Yang maksa pelan-pelan tapi sambil berproses. Bagaimana kita bisa menciptakan murid-murid yang berkarakter, budaya positif. Siap ya Bapak Ibu? Mana suaranya? Ih, luar biasa. Lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon yang biasanya kita lakukan keseharian itu disebutnya stimulus respon. Keadaan atau kejadian-kejadian yang terjadi secara umum, ya, itu mengarah kepada teori kontrol menurut William Glasser tadi. Di sini untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita memandang siswa itu sama, ternyata itu salah. Siswa butuh sama belajar, kamu butuhnya menulis semuanya, ditugaskan sama itu semuanya menulis, semuanya menyanyi, padahal karakter anak beda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan untuk stimulus respon. Terus untuk teori kontrolnya, semua perilaku meskipun buruk memiliki tujuan. Kenapa kamu kesiangan? Ya, kita tanyakan dulu kenapa kita. Orang lain bisa mengontrol saya dulu, murid yang dikontrol sama gurunya. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dari mana? Dari motivasi dalam diri. Saya tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Tugas saya hanya bisa menyampaikan informasi seperti ini. Saya mengimbaskan budaya positif. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu untuk melakukan budaya positif di kelas masing-masing atau di sekolah ini. Ya, yang bisa saya lakukan hanya menyampaikan informasi. Maka semuanya diserap oleh masing-masing. Ya, kemudian yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain kebalikannya. Dan ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kemudian kolaborasi. Jadi bedanya di sini dipaksa anak nurut ke kita, tapi nanti di teori kontrol adanya kolaborasi antara yang bermasalah dengan si posisi yang memegang kendalinya. Nah, kemudian model berpikir untuk yang stimulus respon, kesimpulannya dari yang dipaparkan di atas itu pada akhirnya kita akan mengecap si individu sebagai pribadi kalau tidak menang, ya seperti kamu kritik kamu kesiangan bisa berubah, bisa menang, tetapi bisa juga gagal, kalah. Kalau di teori kontrol tidak ada yang kalah sebenarnya, karena yang salah tadi kita mulai benarkan, ya karena yang salah merupakan proses pembelajaran. Berpikir teori kontrol
Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa ya? Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, disiplin artinya patuh pada peraturan. Nah, merujuk ke peraturan. Terus ada ide yang lain, disiplin itu kira-kira disiplin adalah apa sih disiplin? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya ternyata belajar. Terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, kita lepaskan perbedaan kita satukan dalam nilai-nilai kebajikan. Ya, kita sepakat itu. Seperti tadi kita membuat kesepakatan bersama, saling menghormati, saling menghargai. Contoh nilai-nilai kebajikan dan dari institusi atau organisasi hanya 3. Yang pertama, yang paling nempel banget dengan CGP adalah Tauhid Pelajar Pancasila. Yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini udah berkali-kali, mudah-mudahan hafal ya semuanya. Yuk, 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Iya. Kenapa saya tadi ajak ice breaking dulu? Karena saya sedang memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu semuanya. Untuk istirahat, untuk minum. Ya kalau dipaksa nanti materi yang saya tulis itu nanti takut tidak bisa masuk, nggak bisa konsentrasi gitu ya. Jadi nanti juga ke anak-anak boleh tawarkan. Mungkin belum saatnya istirahat, tetapi refresh sejenak di kelasnya gitu, ngambil angin atau apa gitu, supaya nggak tegang boleh. Ya, ice breaking. Jadi apa nih? Bagus, Ya daripada mengganggu metode ya. mengganggu keikhlasan kita. Iya, Iya, tangan waktunya. Luar biasa. Daripada disuruh ke bahasa apa ya, Bu? Sudah terapkan ya. Nah, Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu juga punya kebutuhan ya. Di sini secara umum ya, bukan hanya murid-murid kita terlepas dari itu, secara umum manusia juga semuanya memiliki kebutuhan. Makanya bertindak sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Ini gambar kira-kira ayah daraha tadi gambar-gambar lompat deh. Yang ada di kamar kalau itu sesuai dengan yang mau diberikan nggak ada. Kira-kira kebutuhannya ada berapa ya? Wah, langsung ke uang ya, kita butuh uang. Kira-kira kita kebutuhan dasar kita itu apa aja? Di kebutuhan ibu butuh makan, ibu butuh ibu butuh minum, bapak butuh istirahat, bapak Pak Reza butuh jangan sama tadi kesana Bu Im tadi uang, terus Bu Mae makan, minum, istirahat, kira-kira minum kesehatan bagus. Ilmu, motivasi. Oke, jadi boleh wujudnya abstrak boleh, ya tidak harus ada objeknya. Butuh rumah, tempat tinggal. Butuh waktu. Butuh hiburan, refreshing. Butuh luar biasa. Betul? Yang lain Bu? Buku pertanyaan menjadi teman hidup. Untuk kasih sayang nyaman ya, betul-betul sayang. Di sini bersedia kasih sayang. Saya sedang Bapak Ibu tertawa, betul pasti ya. Oke, dia lanjut. Jadi suasana kelas upayakan ya rame. Anak SD kemarin kakak saya bilang kalau ngajar di SD itu kalau anaknya sepi itu tanda-tandanya dia kenapa lagi diajak kakaknya sama guru jangan-jangan anak tuh tidur. Kok bisa gitu? Iya, anak SD itu berekspresinya, kelihatan kerjanya bergerak-gerakan. Ramenya di kelas pasti mereka sedang belajar. Apapun itu. Dianalisis sama PP saya miss you dari SMA negeri sampai pedes. Nah, kebutuhan dasar manusia kita ke definisi dulu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Karena kita butuh, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu ada sebanyak 16 orang di dalam ruangan ini yang ikut belajar. Saya ini Bapak itu kita kelompokkan ya menjadi kelas besar. Di sini ada 5. Ya. Nah, yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu kira-kira maksudnya ke mana gitu ya? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada apa ini? Rumah. Tadi siapa namanya rumah? Saya betul rumah. Rumah udah ada apa ya? Ya betul rumah arti tinggal. Diklasifikasikan ke dalam kebutuhan yaitu bertahan hidup. Ya. Di sini mungkin simbolnya rumah. Untuk bertahan hidup tidak hanya dengan rumah. Yang lainnya juga kita butuh apa saja dalam kebutuhan dasar yang masuk ke dalam kelompok bertahan hidup. Ada apa saja Bapak Ibu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jawaban siapa saja yang masuk kelompok 1? Tadi siapa tuh? Makanan, minuman masuk ya maksudnya ya kelompok ya. Ini tidak disebutkan semuanya sih gitu tadi ya secara umum. Jadi bertahan hidup contohnya di sana ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kita butuh untuk hidup ya bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah apa ini? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita di kelas itu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh siapa selain gurunya, oleh teman-temannya di kelas. Walaupun tidak diterima di kelas sudah minder anaknya, diasingkan, ada yang di kelas terang, dibully dan sebagainya, udah makin terpuruk anaknya, gimana mau berkembang? Tugas kita sih. Munculkan kebutuhannya, penuhi kebutuhannya, kebutuhan di rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apa aja di sini rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi. Orang mereka kira kebetulan orang itu mah kebetulan misalkan, ya. Kemudian kerjasama menjadi bagian dari kelompok itu salah satu, ya. Jadi kebutuhannya bukan hanya materi atau fisik saja, ya. Di sini yang ketiga adalah apa kira-kira? Semangat. Nah, kebutuhan yang ketiga ada nambah jempol menurut zile. Apa? Yaitu penguasaan, berkuasa. Di sini yang masuk ke penguasaan, contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, maksudnya dihargai, memimpin, berprestasi, diakui di depan. Rada-rada mirip dengan yang ini ya tadi ya, dipedulikan. Tapi ini lebih berpusat kepada seorang pemimpin. Ya, dia merasa berkuasa di kelasnya. Penguasaan tentang apa? Bukan hanya tentang di kelas. Yang ditekankan di sini penguasaan terhadap materi pembelajaran. Ya, anak kadang minder-mindernya kenapa? Karena dia tidak menguasai pembelajaran. Bagaimana kita supaya anak tersebut tidak minder? Ya. Nah, dilanjut Bapak Ibu, kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan tentang apa ini kira-kira? Kebebasan. Ya, kebebasan lagi. Tidak. Sudah. Ya, rasa bebas, mandiri. Saya jangan dikekang terus ya, jadi saya mandiri dari topik pelajar-pelajar sendiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi misalkan gambar ini poster dan sebagainya, sajikan pemahaman kalian lewat poster, lewat puisi dan sebagainya, bervariasi bisa. Ya, jangan hanya dalam satu cara saja, karena murid kita dalam satu kelas berbeda, karakter berbeda. Itu kodrat mereka itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka ada dalam karakternya dan ada pada zamannya. Lanjut, ini kira-kira apa ya kebutuhan anak-anak kita yang harus kita penuhi, yaitu kebutuhan kesenangan, buat mereka happy di kelas. Happy wae bu, buat mereka happy. Ya, belajar sambil bermain. Tetapi di sini memang tergantung dengan tingkat perkembangannya anak.
spontanitas dari gurunya. Anak-anak nggak tahu bahwa pakai topi itu hukumannya itu, kadang-kadang seperti itu. Terus murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, tidak dilibatkan dalam membuat aturan. Si muridnya nggak dibuat aturan, kemudian hukumannya apa, nggak dilibatkan, itu hanya sepihak guru doang mengira ya untuk aturan dan hukuman. Terus berupa hukuman biasanya dari fisik atau dari psikis, dari perkataan dan sebagainya. Ternyata itu bikin sakit ya, dari perkataan bully ya, bully dari apa, verbal. Nah ini untuk hukuman kita hindari Bapak Ibu di kelas kita. Terus konsekuensi di sini ada sedikit naik levelnya dari hukuman. Ini lebih terencana dan disepakati sesuai peraturan. Misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, berarti ibu tidak bisa memberikan nilai untuk kamu ya. Anak paham. Kalau saya nggak mengerjakan tugas, saya nggak dapat nih nilai. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap tidak nyaman, karena saya nggak dapat nilai. Ya. Terus guru tetap harus jadi pemantau murid, memonitor perkembangan murid. Dilanjut dengan restitusi, berupa pengertian yang baru ciri-cirinya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anaknya salah, jangan dibuat salah sama kita. Tetapi di sini kita berkolaborasi dengan anak. Jadi si aturan dan si solusinya kita buat bersama. Adakan kesepakatan. Seperti tadi saya dengan Bapak Ibu, kita buat kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Itu mengarahnya nanti di sana. Dan ketika ada pelanggaran, berarti tadi si anak telah melanggar keyakinan yang telah disepakati bersama. Proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri, itu restitusi. Nanti lebih detail ada materinya terakhir. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu di sekolah ketika punya masalah, posisinya ada di mana? Ya, coba sebelum saya buka link lagi lanjutan materinya, kira-kira ketika ada masalah, Bapak Ibu sebagai apa? Ya, mungkin kalau BP perannya banyak, ya posisinya banyak. Tetapi yang diharapkan setelah mengikuti pembahasan ini ada di posisi yang tepat. Biar apa? Biar nilai-nilai kebajikan tadi muncul, yang hobi belajar Pancasila, yang lain skill tadi, dan yang lain. 5 posisi kontrol dulu. Contohnya apa tadi? Kita sebagai penghukum. Di kelas sebagai apa Bapak Ibu selain sebagai guru? Fasilitator. Kemudian mulai mungkin ada yang suka kemarin yang dapat gelar saat perpisahan guru paling friendly karena dianggap sama anak paling bersahabat. Jadi posisi apa kan saling berlaku sebagai teman, sahabatnya anak lingkungan. Nah itu ya posisi pemahaman sebagai teman. Ketika kita punya masalah pemahaman sebagai teman, makanya dinobatkan sebagai guru yang paling friendly karena dianggap dari dibandingkan teman yang lain ini yang paling bersahabat. Nah ini kira-kira gambarnya apa? Posisi guru sebagai tuh mau nonton penghubung ya. Ayam kan selamat ya. Sebagai posisi guru sebagai penghubung. Hukum siswa. Aturan dibuat oleh guru. Nada biasanya suaranya tinggi. Hei, begitu. Seru tenang dengan kata-kata dengan takut. Meloncat apa sih? Meloncat masuk, terus menghardik, nyentak dan lain-lain. Kemudian efeknya adalah murid akan marah. Nurut, kita balik lagi ke materi tadi. Nurut karena tadi mengizinkan mereka untuk dikontrol sebetulnya. Kita memakai atribut bangsa upacara bendera. Nah, makanannya positif. Ya, dan Bapak Ibu guru semuanya, tentunya sebagai wali kelas, anak-anaknya nanti bisa bagaimana mungkin berkolaborasi dengan Kasubdit Pembina Kesiswaan, mendisiplinkan siswa-siswinya saat upacara memakai atribut yang lengkap. Nah, di sini sebagai posisi, nah, korban
dikatakan sebagai posisi kontrol seorang penghukum. Kalau kamu tidak pakai topi, kamu mana bendera selama 1 jam menghukum siswa. Apakah akan sadar dengan dihukum 1 jam pakai bendera? Kita merefleksi dirinya. Saya juga sudah belajar dari sini. Terus, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan? Berapa kali? Ingat ya? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan? Enak, ada kan ya seperti itu? Kayak apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu lihat hidupnya ke operasi dan jangan diulangi. Ini sebagai seorang pemantau. Ya. Dan terakhir, inilah dia. Apakah kamu tahu kesalahannya? Diajak mereka refleksi. Jangan ditembak. Biarkan mereka mengungkapkan sendiri kesalahannya. Apa kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau mereka sudah mengungkapkan apa kesalahannya dan mau diperbaiki dengan cara apa, buat keyakinan, buat kesepakatan, nanti kita tinggal mengarahkan menuntut bagaimana nanti menyadarkan siswa-siswa kita menjadi siswa yang tadi memiliki nilai-nilai kebajikan, munculkan motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Oke, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira apa ya? Yang nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi yang kedua, Simonilas merasa bersalah. Super luar biasa. Tepuk tangan. Buat masa besar, tapi saya tidak tulis semua. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Sudah pernah benar. Itu saya tidak pernah benar. Tapi salah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira penghukum atau apa? Dihukum dalam mengerjakan tugas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sudah buat keyakinan kelas atau sudah buat peraturan kelas? Sudah. Boleh sebagai wali kelas, boleh sebagai guru mapel. Bagaimana nanti siswa kita belajar materi dengan guru mapelnya itu nyaman di kelasnya. Berarti kita butuh sebagai bentuk dari peraturan lebih tinggi lagi levelnya, yaitu sepakat atau yakin. Jadilah sebuah istilah keyakinan kelas. Nah, di sini jadikan pertanyaan, kenapa keyakinan? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi murid dari dalam dirinya sendiri agar dapat mewujudkan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti yang anaknya ini tak protes, berarti anaknya belum yakin dengan nilai kebenarannya yang akan dia peroleh. Melekat pada diri. Contoh kasus sama mungkin? Misalnya, kan Kesalahan ada terus diulangi. Berarti dia belum yakin dengan nilai-nilai menghormati dan menghargai orang lain. Tetap diulang. Belum yakin dengan nilai-nilai itu penting buat dirinya sendiri. Ya, karena memang dalam prinsipnya di sekolah kita memang tugas utamanya bukan hanya untuk mengajar ya, mengajar setiap orang bisa. Bahkan sekarang fungsi guru di bagian mengajar sudah diambil alih oleh Google. Ya, sumber ilmu anak-anak nyari pengetahuan, ada yang dulu kurang ada yang nanya ke YouTube ke Google gitu. Jadi fungsi utamanya Bapak Ibu maka di sekolah kalau di Cina menurut mengarahkan ya aku tinggal susu keluar ilmunya kamu kasar dan tujuh ada dari itu yang ini sama
Ya, kalau masih kalian belum memahami makna-makna dan nilai-nilai kebajikan, tetap kita terus bimbing anak tersebut sampai sejauh mana dia bisa berubah. Misalkan, untuk itu, untuk contoh, ya, segitiga restitusi adalah salah satu proses dialog antara guru dengan muridnya yang dijalankan oleh guru antar dengan murid itu menghasilkan murid yang bertanggung jawab, ya, mencari solusinya sendiri dan menanamkan kesadaran pada si anak tersebut. Nah, segitiga restitusi memiliki 3 langkah penyelesaian. Yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Ya, Queen sudah menstabilkan identitas anak yang tadi yang bermasalah dengan cara misalkan kita menganggap anak melakukan hal-hal yang salah tadi sebagai proses pembelajaran. Ya, gak apa-apa, manusia salah. Dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jangan menunjukkan hati anak. Ya, besarkan hati anaknya. Membuat mereka merasa benar. Bukan berarti salah, kamu udah salah, tapi ibu dianggap benar. Tetapi di sini udah ibu anggap salah, tetap salah, tetapi nanti bagaimana caranya yang salah itu menjadi benar dengan cara yang benar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti saya kasih contohnya dalam pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual itu dalam rangka menstabilkan identitas si anak yang tadinya mau mencapai nilai yang gagal, yang kalah akan menjadi menang. Manusiawi, kamu terlambat, Bapak juga pernah terlambat bersekolah. Nah, nanti setelah itu kita arahkan ke langkah selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan cara seperti apa? Anak melakukan tindakan yang salah, kembali ke materi yang satu tadi, ya, karena punya alasan, dan alasannya pasti nanti akan saling keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. PR yang sangat besar, harus penuh dengan kesabaran dalam menuntun anak-anak kita menjadi putra-putri yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, agar mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana mereka menjadi manusia bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya, sesuai dengan standar pendidikan nasional yang diharapkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Gurunya dulu yang menjadi contoh buat anak-anak, menjadi teladan buat anak-anak. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak yang disiplin kalau misalkan kita yang belum bisa disiplin? Seperti itu contohnya. Kemudian profesionalisme kita ditingkatkan, kemudian rasa sosialismenya yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu sebagai manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang memong anak-anaknya, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, yang merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Akhir kata, mohon maaf bila banyak salah kata ketika memaparkan materi budaya positif. Siapa saya yang tak lepas dari kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru muda. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yuk kalian barengan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bukan lebih satu pedas. Ya, terima kasih. Telah kita laksanakan bersama. Di sini tiba saatnya untuk kita merefleksikan pembelajaran apa yang telah kita lakukan bersama dari materi budaya positif. Maka silakan kepada rekan guru yang mau merefleksikan hasil pembelajarannya pada siang hari ini. Kita silakan. Karena saya tadi saya
sini sebagai guru mata pelajaran PPKN terkait refleksi dan apakah hal penting atau menarik bagi Bapak Ibu dalam pemaparan materi diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan. Hal penting yang menarik bagi saya yaitu tadi mengenai kebutuhan dasar manusia, kemudian juga ada posisi kontrol dulu. Nah, di sini jadi kita tahu ya apa saja sih kebutuhan dasar manusia, sehingga dengan kebutuhan dasar manusia itu kalau sudah dipenuhi, maka insya Allah ya, kalau kita melaksanakan ikhlas, pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Dan di sini saya sangat menerima banyak sekali ilmu ya dari pemaparan ini. Mudah-mudahan dengan wawasan atau ilmu yang baru ini dapat saya terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan kelas ya, di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu atas refleksinya. Berikutnya dari Ibu Guru, mungkin ada satu perwakilan. Perkenalkan nama saya Ibu Yuni Magdalena. Saya sebagai guru mata bahasa Inggris. Setelah saya menyimak hasil paparan dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Devita ini, di sini saya bisa menyerap ilmu dan mempunyai banyak ide yang akan saya terapkan, yang pastinya tidak keluar dari pola segitiga restitusi ini. Dan dengan pola restitusi segitiga restitusi ini, setidaknya saya bisa semakin memperbaiki diri untuk bagaimana caranya memahami karakteristik peserta didik ketika KBM saya berlangsung. Terima kasih. Boleh tangan untuk refleksi dari Ibu Im. Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau menyampaikan refleksinya? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang kita KSPD yang telah memberikan pemaparan tentang budaya positif. Umpan balik bagi kami atau bahan refleksi juga bagi kami, pemaparan tentang budaya positif ini menjadi penguat bahwa di sekolah itu bukan hanya pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang ada di kurikulum, tetapi bagaimana kita mengembangkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kami. Sebenarnya mungkin ada beberapa budaya positif yang sudah berkembang di sekolah kami dan sekolah yang lain. Dengan adanya pemaparan ini menjadi penguat bagi kami bahwa memang budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah manapun dan di bidang pendidikan manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah pemaparan materi budaya positif di sekolah kami. Langkah selanjutnya tentu saja menjadi motivasi untuk terus melaksanakan dan menyebarluaskan pengembangan budaya-budaya positif ini baik di lingkungan kami sebagai pengajar, sebagai guru maupun pada murid-murid kami, sehingga budaya positif ini bisa berkembang di kalangan kami sebagai guru dan bisa juga terpapar ke murid-murid sehingga sekolah ini merupakan lembaga yang benar-benar kuat dalam mengembangkan budaya positif. Dan dari kami sebagai materi dari pemaparan itu dan bahan refleksi kami sebagai peserta yang diselenggarakan melalui kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.